Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 24 November. Suara kesunyian. Markus 6 ayat 31 dan 32 berfirman. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Suatu hari yang melelahkan, saya rebah ke sofa di samping tumpukan baju yang terancam jatuh ke lantai sebelum saya bisa melipatnya. Piring-piring kotor ditumpuk di wastafel dan menutupi setiap bagian permukaan meja yang kotor. Genangan jus jeruk telah mengental di meja dapur. Saya tidak ingat kapan terakhir kali tempat itu dibersihkan, apalagi dilap. Saya memiliki setidaknya 24 jam kerja di depan saya. Dan secara teknis, adalah waktu tidur saya. Kepanikan membuat saya kewalahan. Tidak mungkin saya bisa melakukan semuanya. Saya bukanlah wanita super. Saya hanya sangatlah lelah. Sepanjang hari, setiap hari, orang-orang dalam hidup saya mengambil. Tidak ada yang menggantikan kembali apapun itu. Di penghujung hari, saya sudah kering seperti debu. Bukan hanya tidak ada lagi yang tersisa untuk diberikan, namun tidak ada apapun yang tersisa. Titik. Bagian dalam tubuh saya mengerut. Bagian terburuknya adalah saya tahu saya akan meninggalkan sebagian besar pekerjaan tanpa diselesaikan. Menyeret tubuh saya ke tempat tidur dan mengulangi seluruh prosesnya besok. Dan di hari berikutnya dan hari berikutnya lagi. "Tuhan tolong," seru saya dalam hati. "Bagaimana Engkau mengharapkan saya melakukan semua ini?" "Saya tidak menyuruhnya," adalah jawaban sederhananya. "Engkau tidak harus demikian." Itu datang perlahan, menyadari apa yang Dia maksud. Saya tidak mengerti itu pada awalnya. Baru setelah saya memandang Yesus, hal itu akhirnya jatuh pada tempatnya. Yesus juga lelah. Semua orang di sekitarnya mengajukan tuntutan siang dan malam, hari demi hari. Mereka tidak membiarkan Dia beristirahat. Namun hal itu tidak pernah menghentikannya. Dia mengambil inisiatif. Dia pergi sendirian. Dia menyeberangi danau. Dia mendaki gunung. Semua demi keheningan. Dan dia kembali dengan segar, penuh energi, siap untuk memenuhi berbagai permintaan setiap hari. Karena dia bertemu Tuhan di sana. Jadi saya juga melakukannya. Saya lari jarak jauh. Saya mendaki gunung. Saya menemukan tempat saya yang tenang dan jauh dari keramaian. Oh, piringnya masih ada. Tuntutan tetap datang. Namun tempat sunyi saya, kesendirian saya, memberi saya perspektif baru terhadap sesuatu. Di sanalah Dia berbicara kepada saya dengan sangat jelas. Pikiran yang terkubur muncul ke permukaan dan kita menyelesaikannya. Melepaskannya memberi kita energi untuk menghadapi krisis berikutnya. Doa kita hari ini, Tuhan tuntun kami untuk selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Amin.